kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin membahas apa sih itu fungsi-fungsi komunikasi. Nah, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yeni Banjaranti. Saya Faisal Anwar. Saya Gelza John Fernando. Saya Fitri Nur Mahira. Nah, jadi yang akan membahas topik fungsi-fungsi komunikasi ini lebih dalam akan dijelaskan oleh Faisal dan Genza. Terima kasih. Jadi guys, hari ini kita tuh membahas tentang fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama itu untuk komunikasi sosial. Jadi bang, apa sih itu bang? Coba dijelaskan. Oke, jadi komunikasi sosial itu mengisyaratkan bahwa komunikasi itu dilakukan untuk diri kita itu merasa terhibur, nyaman dan tentram dengan diri sendiri, dengan juga orang lain. Nah, jadi misalnya nih, kita nih dua orang ini dapat berbicara berjam-jam dengan topik yang berganti-ganti tanpa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pesan-pesan mereka itu pertukaran mungkin hal-hal yang remeh, namun pembicaraan itu membuat keduanya merasa senang. Oh, jadi begitu tadi bang ya, pengertian-pengertiannya bang. Oke bang, ada pula kan ciri-cirinya kan bang tentang komunikasi sosial nih bang. Apa tuh bang? Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu ada dia yang terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Tuh. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Ada lagi memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Dan adanya sebuah dimensi waktu baik masa lalu, masa kini hingga masa yang akan datang. Ya. Oh, jadi tadi demikianlah ciri-cirinya yang abang jelaskan ya. Oke. Tapi bang, kalau boleh kasih dong bang satu contoh bang, biar teman-teman pada tahu nanti. Oh, jadi gini ya contohnya itu misalnya gini, abang kan punya kepala RT di sini nih. Benar. Jadi kepala RT abang itu mengumpulkan dari rumah ke rumah sebuah barang bekas yang nggak kepake. Jadi tujuan bapak itu dia mau memberikan hasil kumpulan ini untuk orang yang nggak mampu. Oh, seperti acara bakti sosial seperti itu bang. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan sendirian ataupun kelompok. Nah bang, jadi coba deh dijelaskan fungsi komunikasi ekspresif itu gimana bang? Jadi komunikasi ekspresif itu tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain. Namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan emosi kita. Contohnya itu emosi kan. Jadi perasaan-perasaan tersebut itu terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan non-verbal. Habis itu perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata. Namun, terutama lewat perilaku nonverbal, emosi juga dapat disalurkan lewat puisi, lagu, lukisan, dan pemberian bunga maupun drama. Bisa dituangkan dalam seni juga bang Ya, itu dia, semuanya bisa. Oh, jadi gitulah kira-kira pengertian dan ciri-ciri komunikasi ekspresif itu bang ya? Ya kayak biasa lah bang, kasih dong contohnya satu. Contohnya itu kayak misalnya nih, Kenapa rupanya bang? nah itu dia contohnya Gel. Oh iya Karena aku sakit perut ini, kan kau nanya sama aku nih. Jadi di situ kita udah bisa mencontohkan kalau itu namanya komunikasi ekspresif. Dari ekspresi tadi Dari tuh bang ekspresi ya. tadi. Oh iya, makanya tadi bang bilang ada menunjukkan emosi-emosi itu bang ya. Contoh kecilnya lagi nih, ada nih misalnya nih, Gel, kapan ulang tahun? Desember nanti sih bang. Desember nanti. Nah, nanti kan itu Desember nanti aku datang tuh ngasih kue. Dia dengan ekspresi yang bahagia, itu kan udah menandakan kalau aku sama dia itu udah kayak Oke, jadi dengan abang ngucapin ulang tahun nanti, aku mengeluarkan ekspresi ya bahagia mungkin kan? Ya, Oh itu itu dia. juga bagian dari komunikasi ekspresif ya, ya. betul sekali. Setelah membahas komunikasi ekspresif, kita akan lanjut ke fungsi komunikasi ritual. Nah bang, apa itu fungsi komunikasi ritual bang? Oke, jadi komunikasi ritual itu biasanya dilakukan secara kolektif. Ya, suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, ya kan? Mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, pernikahan,
sungkem kepada orang tua lah dan lain-lain. Nah itu Gitu Bang ya. Oh, kalau aku mau nanya nih Bang, jadi kalau kayak contoh nih ya, acara-acara olahraga kayak Olimpiade, PON ataupun acara kegiatan olahraga lainnya itu apa termasuk komunikasi ritual? Bang? ya itu termasuk komunikasi ritual. Karena apa? Karena dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Oh, Nah itu dia. iya. Menarik ya. Nah, setelah kita membahas fungsi komunikasi ritual, kita lanjut lagi yang terakhir kali nih. Ada fungsi komunikasi instrumental. Nah, Bang, ayo dong dijelasin lagi dong. Ya, jadi Gel, komunikasi instrumental itu mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan. Itu menggerakkan tindakan dan juga untuk menghibur. Bila diringkas ke semua tujuan tersebut dapat membujuk bersifat persuasif. Persuasi. Ya, Oke. itu dia. Dan komunikasi yang menghibur itu atau yang to entertain, itu pun secara tidak langsung membujuk khalayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Ini contohnya aja ya. Emak aku nih, misalnya nih, aku nih baru masuk kuliah. Oke, baru masuk kuliah nih. Baru Oke, masuk kuliah. baru masuk kuliah. Pasti kan emak dan bapak aku nih bilang bagus-bagus kuliahnya, jangan Iya, main-main. jangan Nah main. itu tujuannya itu ada masuknya sama komunikasi instrumental. Karena apa? Karena itu tujuannya untuk mengubah nasib mereka yang dulu dan untuk membuat nasib aku ke depannya jadi lebih baik. Oke, mungkin mereka dulu pernah berkuliah namun tidak serius Iya. menjalaninya. Jadi dia ketika punya anak ingin menyampaikan komunikasi instrumentalnya itu dengan cara seperti itu, Bang. Ya betul itu. Jadi apa lagi yang kita bicarakan? Apa itu saya sudah cukup, Bang ya? Mungkin. Oke, jadi itulah tadi fungsi komunikasi instrumental. Nah, jadi di pembahasan kali ini kita sudah dapat 4 poinnya ya. Ada fungsi yang pertama untuk komunikasi sosial, ada yang komunikasi ekspresif, ada komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Nah, jadi sekianlah pembahasan yang bisa kita berikan ya, Bang. Iya, cuman itulah yang bisa aku sampaikan. Ya, bila masih ada kesalahan dalam perkataan ataupun ya perilaku kami ya, kami mohon maaf lah. Sekian podcast dari kami. Semoga berguna terus ya. Ya.